Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seluruh korban kebakaran kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumeneb, Madura berhasil dievakuasi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memastikan jumlah manifest KMP Mutiara Sentosa II berjumlah 238 orang. Hal ini disampaikan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi dalam konferensi pers di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 4 Agustus 2026. Ia mengatakan jumlah tersebut merupakan pembaruan dari data sebelumnya yang mencatat 233 korban telah dievakuasi. Dari total 238 korban tersebut, sebanyak 62 orang masih dalam perjalanan menuju Surabaya setelah sebelumnya dievakuasi sementara ke Pulau Masa Lembu. Dengan dievakuasinya seluruh manifest, operasi pencarian di sekitar lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II resmi ditutup dan diganti dengan operasi rutin. Alhamdulillah, ya. Nggak usah nangis, Pak. Sebelumnya kebakaran melanda KMP Mutiara Sentosa II rute Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar pada Minggu 2 Agustus 2026. Kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP tersebut terbakar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumene, Madura dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran. Dengan jumlah penumpang yang kita konfirmasi 238, di mana ada cabin crew, kemudian ada penumpang, dan juga ada tenaga bantuan operasi yang ada di kapal itu. Sementara bisa kita sinkronkan bahwa jumlah korban dan juga jumlah penumpang yang ada di dalam kapal sementara sesuai. Dan itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa II secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang Untuk mengetahui kondisi terkini seluruh korban KMP Mutiara Sentosa II yang telah berhasil dievakuasi, kita akan segera bergabung bersama jurnalis Metro TV Konita Rahman dari Surabaya, Jawa Timur. Konita, apakah saat ini seluruh korban sudah dibawa ke Posko Induk Surabaya? Ya Rara, untuk seluruh korban yang berjumlah 238 penumpang ini memang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan juga kapal-kapal sipil yang juga membantu evakuasi para korban setelah kejadian insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II pada minggu lalu. Dan kalau untuk keseluruhan korban, dari 238 penumpang yang berhasil dievakuasi, 4 diantaranya dirawat di RSI Garam. 4 diantaranya ini berasal dari Garut, Bekasi, Makassar, dan juga Pemalang. Untuk kondisinya pada hari ketiga pasca insiden tersebut sudah pulih dan sudah dibawa ke Surabaya pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar lebih dari 1 jam yang lalu, dibawa ke Surabaya menggunakan jalur darat dan didampingi oleh Basarnas. Dan kalau dari keempat korban tersebut saat dibawa ke RSI Garam memang mengalami luka ringan seperti ada luka lecet, lalu juga lemas dan dehidrasi. Namun saat tadi tiba di KSOP Pelabuhan Kalianget, memang kondisinya sudah pulih dan bisa dibawa ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan juga untuk pendataan data. Sementara itu, untuk kapal terakhir yang tiba di Surabaya yakni KN Masa Lembu yang membawa 62 korban selamat,
di mana 62 korban selamat ini merupakan transferan dari kapal evakuasi TB Hasnur 26, di mana 62 korban dievakuasi terlebih dahulu atau ditransitkan di Pulau Masalimbu lalu diberangkatkan menuju ke Surabaya pada kemarin malam pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan estimasi perjalanan waktu yakni 14 jam sehingga tadi tiba di Surabaya atau bersandar di Pelabuhan Merak pukul 14.10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berdasarkan data berjumlah 62 orang yang berada di KN Masalimbu inilah yang menjadi data terakhir yang akhirnya dimunculkan data sebanyak 238 korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Rara. Konita, saat ini operasi pencarian sudah resmi ditutup. Dari pantauan Anda, apakah masih terdapat keluarga korban yang melapor anggota keluarganya hilang atau belum ditemukan? Dan bagaimana kemudian prosesnya? Untuk proses bagaimana pengaduan korban, memang setelah operasi SAR ditutup dalam konferensi pers yang dilakukan pada sore hari tadi, untuk posko pengaduan ini masih ada. Posko pengaduan dialihkan ke unsur maritim di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan ada dari KSOP Utama Tanjung Perak, Surabaya, Polres Pelabuhan, dan perusahaan kapal. Setelah itu jika ada pengaduan, maka akan dilakukan verifikasi kecocokan data dan juga melihat bukti tiket. Lalu kalau memang pengecekan tersebut sesuai dengan data manifest, maka dari pihak Basarnas akan kembali membuka operasi SAR. Dan kalau berdasarkan pada pagi hari tadi masih belum ada korban yang menyatakan bahwa keluarganya belum ditemukan atau hilang. Kembali ke Anda di studio. Wanita Rahman, terima kasih atas laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur.